Nah, sekarang kita masuk ke integral fungsi rasional. Nah, integrasi fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Jadi, ya kita perlu tahu dulu apa itu fungsi rasional ya. Fungsi rasional itu adalah hasil bagi dua polinomial. Ada yang rasional sejati, ada yang rasional tak sejati. Nah, kalau rasional sejati itu dia derajat pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi dia nanti berbentuk pecahan gitu ya. Nah, sedangkan kalau rasional tak sejati itu derajat penjumlahan polinom dengan suatu fungsi rasional sejati. Jadi seperti yang terlihat ya, Hx itu adalah pembagian dua polinomial ya. Karena derajat polinomial yang atasnya lebih besar daripada yang di bawah, kita bisa melakukan pembagian sehingga nanti kita akan memperoleh hasil bagi ditambah dengan sisa bagi. Seperti inilah kira-kira. Ya. Nah, ini yang disebut dengan rasional tak sejati. Oke, secara umum fungsi rasional itu dapat ditulis seperti ini ya. Kalau dia sejati berarti Px-nya ini 0 nantinya. Nah, oke, oleh karena Px mudah diintegrasikan, ya karena dia polinom pastinya, maka persoalan mengintegrasikan fungsi rasional sebenarnya adalah pada persoalan fungsi rasional sejati. Jadi, kita kan tadi judulnya adalah mengintegrasikan fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu ada dua ya. Ada bentuknya yang seperti ini, ada juga yang bentuknya hanya di suku yang kedua ini. Tapi kasus dan permasalahan yang muncul itu adalah cara mengintegrasikan fungsi rasional sejati. Oke, di sini ada dua contoh. Oke, di sini harusnya ada tanda integralnya ya. Oke. Nah, saya mulai dari yang pertama, yakni integral dari 2 per x min 1 dikuadratkan dari dx. Ya, kita di sini punya fungsi rasional sejati ya, karena di atasnya adalah polinom, di bawahnya juga polinom. Oke, ya, kebetulan konstanta ya. Nah, kita di sini perlu memisalkan x min 1 itu dengan u, lalu kita peroleh u itu adalah dx ya. Dari sini kita bisa ubah 2 per u kuadrat du ya. Nah, dari sini kita bisa miliki ya integral seperti biasa ya. 2 integral u pangkat min 2 du. Nah, di sini kita punya min 1 ya. U min 1 du. Ya udah, ini sebenarnya integral substitusi ya, lebih kurang. Jadi kalau misalnya pecahan fungsi rasionalnya masih seperti ini, masih bisa diselesaikan dengan substitusi ya, ya udah, kenapa tidak gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 mungkin ada sedikit modifikasi atau manipulasi aljabar ya. Nah, ini integral dari 2x plus 2 dibagi dengan berapa tadi? X kuadrat kurang 4x plus 8. 4x plus 8 dx ya. Oke, untuk menyelesaikan ini sebenarnya kita juga menggunakan substitusi ya. Kita lihat di atasnya itu 2x plus 2 dan di bawahnya adalah x kuadrat. Nah, kalau kita misalkan u-nya adalah x kuadrat kurang 4x plus 8, nah du-nya nanti kira-kira bisa nggak ketemu bentuk yang seperti ini juga. Nah, kita cek ya, 2x dikurang 4 dx. Kalau kita yang di atasnya ini kita jabarkan bisa ya sebenarnya. Integral 2x plus di min 4 dulu, nanti plus 6 supaya sama bentuknya dengan 2x plus 2 dibagi dengan nah 2x min x kuadrat kurang 4x tambah 8 dx. Nah, dari sini kita bisa pisahkan ya integralnya karena kan pecahan bisa dipisahkan ya. 2x kurang 4 per x kuadrat kurang 4x plus 8 ditambah 6 per x kuadrat kurang 4x tambah 8. Nah ini udah bisa nih diselesaikan yang untuk suku pertama. Untuk suku pertama ini kita bisa jadikan dia integral dari ya ini kan du ya semuanya, berarti du per u ditambah integral
6-nya bisa keluar 1 per U. Oke, sorry, bukan 1 per U ya. Nah, ini bisa kita ubah jadi bentuk kuadrat sempurna, X kurang 2 kuadrat ditambah 4. Nah, dari mana ini datangnya? Ya, bisa dilihat ya. X kuadrat kurang 4X tambah 8 ini bisa kita uraikan jadi X kuadrat kurang 4 tambah 4 tambah 4 ya. Nah, bentuk yang ini itu adalah bentuk kuadrat sempurna ditambah 4. Nah, gitu. Nah, bentuk ini nanti gimana? Nah, ini akan menyerupai bentuk baku nantinya. Ini seintegralnya adalah ln U ya. Ditambah, nah, 6. Ingat ya, ini bentuknya sama dengan A kuadrat atau ya, boleh sih A kuadrat tambah X kuadrat. Nah, integral dari ini kemarin apa? Tangen ya. Tangen arcus tangen ya, kalau nggak salah ya. Iya, benar. 1/A dari, ya, ini hasilnya integralnya adalah 1/A arcus tangen dari U per A. Nah, ya udah. Jadi di sini A kita apa? Ya, A-nya adalah 4, yang ini ya. A-nya 2, U kita adalah X kurang 2. Nah, jadi otomatis 1/A, 1/2 ya, dikali tan min 1 dari X min 2 per 2. Nah, tambah C. Nah, oke. Ini belum selesai sebenarnya, karena U masih ada U. U-nya kita ubah jadi X kuadrat kurang 4X tambah 8 ditambah ini 3 ya. Tan, oke, sebentar. 3/2 ya, sorry. Kok 3/2? Nah, 3 dikali tan min 1 X min 2 per 2 tambah C, kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk bentuk-bentuk pecahan yang seperti ini, kalau masih bisa diakali dengan substitusi, ya silakan dilakukan substitusi, dan mungkin akan kita akan banyak melakukan manipulasi aljabar, baik itu kuadrat sempurna atau manipulasi aljabar sebenarnya intinya di sini ya. Nah, namun ada juga nanti bentuk-bentuk yang bisa kita faktorkan yang di bawahnya ini. Kalau yang dua kasus ini itu kan lebih mudah disubstitusi langsung aja gitu ya. Ada juga nanti, nah kalau ini kan nggak bisa kita memfaktorkannya pakai kuadrat sempurna. Nah, ada juga bentuk-bentuk yang lebih mudah jika kita memfaktorkan bagian penyebutnya ini. Nah, oke. Di sini jika faktor linier yang berbeda. Nah, maksudnya itu apa? Jika si penyebutnya ini berbentuk faktor yang linier dan berbeda. Maksudnya bagaimana? Oke, sekarang kita cek ya. Faktor dari X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan X kurang 3 dikali X plus 2. Lihat faktor-faktornya ini kedua-duanya adalah linier dan berbeda. Ya. Nah, kalau hal ini sudah dipenuhi, kita bisa menjabarkan pecahan rasional ini menjadi ke dalam bentuk dekomposisi. Dari sini baru kita dekomposisikan, artinya kita pisahkan ya. Ini bisa kita pisahkan jadi X kurang 3 ditambah X plus 2 gitu ya. Nah, atasnya gimana? Jadi kalau dia linear dan beda, nah yang di atasnya ini adalah konstanta. Kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimana setelah ini? Nah, kita kan mau menyelesaikan integralnya sebenarnya. Tujuan kita membuatkan dia ke dalam dua bentuk suku ini adalah supaya kita bisa mengintegralkan masing-masing sukunya dengan mudah. Karena kan kalau misalnya dia sudah konstanta bagian atasnya ini, kita sudah bisa ya menyelesaikannya dengan cara substitusi kah atau langsung gitu. Nah, pertanyaannya A dan B-nya bagaimana? Berapa gitu. Nah, kita bisa cek di sini ya. Tulis bentuknya saja. Ini anggap sajalah ini buram, tapi ini buramnya harus wajib ditulis ya nanti kalau menyelesaikan. Per X kuadrat kurang X kurang 6 itu adalah kalau mau tulisnya nggak langsung ini, maksudnya pakai faktor langsung boleh. X kurang 3, X plus 2. Di sini ubah ke
A X min 3 ya ditambah B X plus 2. Nah, dari sini kita melakukan apa? Ya udah, kita sama dengan cara menyelesaikan pecahan dahulu kala ya. Kita bisa samakan penyebut. Artinya di sini kita kalikan dengan X plus 2 ke pembilangan penyebutnya. Jadi A dikali X plus 2 per gitu ya. Nah, ini kan juga yang bawahnya juga ya, kita kan samakan penyebut ceritanya. Nah, yang atasnya juga B dikali X min 3. Oke. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa penyebutnya udah sama nih, ini dengan ini udah sama. Berarti atasnya juga harus sama gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ambil bahwa 3X kurang 1 sama dengan A dikali X min plus 2 ditambah B kali X min 3. Nah, ini 3X kurang 1 itu adalah, nah ini jabarkan, AX tambah 2A ditambah BX kurang 3B gitu. Lalu yang ada X-nya kita gabungkan jadi A tambah B X gitu ditambah 2A dikurang 3B. Nah, dari sini kita bisa cek ya per suku ya, kita bisa sesuaikan bahwa suku yang ada X-nya itu ya sama, harusnya memiliki kesamaan. Nah, jadi di sini kita bisa dapat bahwa A tambah B itu sama dengan 3 dan yang suku konstanta sama dengan suku konstanta juga. Bahwa 2A dikurang 3B itu sama dengan min 1. Nah, ketika kita sudah memperoleh ini, kita bisa melakukan ya eliminasi atau substitusi gitu. Intinya penyelesaian sistem sistem persamaan dua variabel gitu ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, saya tulis di sini saja. Nah, ini saya mau menggunakan eliminasi saja. Di sini dikali 2, di sini kali 1 ya. Sehingga diperoleh 2A ditambah 2B, 2A dikurang 3B, ini jadinya 6, ini jadinya min 1, tetap ya. Lalu dikurang, jadinya 5B itu sama dengan 7. Jadi diperoleh B adalah 7 per 5. A-nya berapa? Ya, substitusi lagi. Nah, dari sini kita punya tadi A adalah 3 dikurang B. Jadi 3 dikurang 7 per 5. Berapa? Ini 15 per 5 ya. Yakni 8 per 5. Nah, dari sini kita bisa ubah. Nah, jadi anggap aja ini adalah kertas buram yang wajib ditulis gitu. Nah, gitu ya coretan. Nah, jadi gitu ya, kembali lagi ke penyelesaian integral kita. A-nya adalah 8 per 5. Nah, dikali dengan 1 per X min 3. Kayak gitu. Ditambah B-nya adalah 7 per 5 dikali 1 per X plus 2. dx. Nah, dari sini kita udah bisa menyelesaikan integralnya. Kenapa? Karena ini udah dalam bentuk umum lah, lebih kurang. Maksudnya ini udah seper x, seper u gitu ya. Nah, jadi nanti integralnya adalah 8 per 5 ln x min 3 ditambah 7 per 5 ln x plus 2. Jangan lupa tambah c. Kayak gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya sama kayak gitu caranya semuanya, cuman mungkin ada beberapa ketentuan yang berlaku. Tadi kan faktor linearnya sama ya, kalau berulang bagaimana? Kayak gitu. Terus ada juga yang faktor linearnya berbeda, tapi ada yang beberapa berulang gitu. Terus itu kalau itu kayak gimana gitu. Lalu ada juga yang faktor kuadrat tunggal. Jadi dia ada faktor kuadrat yang tunggal seperti ini. Lalu ada juga yang faktor kuadratnya berulang seperti ini. Oke, sekarang kita coba saja menyelesaikan untuk yang faktor linear yang berulang. Nah, kalau untuk faktor linear yang berulang, syaratnya adalah kita menuliskannya seperti ini. Integral x per x min 3 dikuadratkan dx, itu kita kita menuliskannya dua kali. X min 3 ditambah x min 3 dikuadratkan. Jadi pangkatnya yang paling tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dia pangkat 3 nanti ya tambah lagi nih. X min 3 pangkat 3 kayak gitu. Bisa ya? Nah, karena ini berhubung baru pangkat 2 ya udah sampai sini aja.
Oke, untuk atasnya tetap sama ya, A tambah B. Penyelesaiannya sama juga. Kita tetap mencari A dan B-nya pada akhirnya. Ya, gimana caranya? Kita bisa tulis seperti ini. X per X kurang 3 dikuadratkan sama dengan, nah ini kan A dan B-nya itu kita bisa samakan penyebutnya jadi X kurang 2 dikuadratkan. Di sini kan masih pangkat 1 nih, jadi kan perlu dikali lagi ya sama X min 3 di atas yang ini. Kalau yang ini udah nggak perlu karena dia udah pangkat 2, jadi tambah B aja. Nah, dari sini kita punya AX min 3A tambah B per X kurang 3 kuadrat. Nah, yang perlu kita soroti, balik lagi kita perlu perhatikan pembilangnya saja. Dari sini kita punya bahwa X itu sama dengan AX kurang 3A plus B. Nah, coba dicari bahwa, ya, untuk ini kan sama dengan tambah 0 nih. Jadi, A itu sama dengan 1, dan min 3A tambah B itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya bahwa B-nya itu adalah 3, gitu ya. Ya udah, di sini kita bisa langsung substitusi bahwa A-nya 1 per X kurang 3 ditambah B-nya 3 per X kurang 3 kuadrat dx. Nah, ini silakan diselesaikan integralnya. Nah, lanjut untuk faktor linear berbeda, tapi ada yang beberapa yang berulang. Nah, kalau seperti ini, kita bagaimana cara menyelesaikannya? Sama aja sebenarnya. Kita bisa pisahkan dia menjadi 3 buah suku, ya. Nah, yang jelas kalau ada yang berulang seperti ini, sama halnya dengan yang tadi, kita perlu tulis dia 2 kali. Yang pertamanya pangkat 1 dulu, yang keduanya adalah pangkat 2. Nah, yang satunya lagi ya untuk faktor yang satu lagi, gitu. Bisa ya. Yang di atasnya tetap sama. B dan C. Nah, pengerjaan selanjutnya silakan ya sama dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang faktor kuadrat tunggal. Jadi, di sini ada faktor kuadrat. Nah, beda ya dengan faktor berulang. Kalau berulang itu dia linear, tapi berulang. Jadi, pangkat 2. Kalau di sini, dia itu pangkat 1, faktornya itu, tapi faktornya berbentuk kuadrat. Nah, ini kita selesaikan dengan cara, ya sama aja, kita pisahkan jadi 2 suku, karena cuma ada 2 ya. Nah, pertamanya ditulis 4x tambah 1, keduanya ditulis x kuadrat tambah 1, gitu. Namun, untuk di atasnya, yang linear itu ditulis, ya udah A aja seperti biasa. Tapi yang kuadrat itu ditulis linear di atasnya. Seperti ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya gimana? Sama dengan yang sebelumnya. Kita bisa cari, ya, ini saya kerjakan dikit aja. Kita kan punya 6x kuadrat kurang 3x tambah 1 per 4x tambah 1 kali x kuadrat tambah 1. Nah, di sini kita samakan penyebutnya juga ya untuk yang bagian di sini. Berarti 4x tambah 1 dikali x kuadrat tambah 1. Nah, untuk suku pertama berarti dikali dengan x kuadrat tambah 1 ya. Nah, untuk suku yang bx tambah c ini kita kalinya dengan 4x tambah 1. Sorry deh, saya udah nggak ada. Nah, setelah itu apa? Ya udah selesaikan aja. Karena yang di bawahnya udah sama, kita nggak perlu tak-atik lagi. Yang atasnya yang perlu kita fokuskan ya. Nah, kita perlu lihat bahwa ini kita jabarkan kuadrat tambah A, ini dikalikan nih masing-masingnya. Jadi, ini 4 ya. 4bx kuadrat, gitu, tambah bx, tambah 4cx, tambah c. Nah, dari sini gabungkan yang ada x kuadratnya. Jangan lupa ini A ya. A ditambah 4b dikuadratkan. X kuadrat maksud saya. Terus yang ada x-nya ini. Tambah B ditambah 4C X. Lalu yang ada konstantanya saja. Ditambah A ditambah C. Lalu sesuaikan dengan koefisien suku masing-masing yang di sebelah kiri. Nah, di sini bahwa 6 itu sama dengan A atau mau yang sebelah ini. Boleh.
terlihat bahwa koefisien X kuadratnya adalah A ditambah 4B itu sama dengan 6. Lalu, sebentar. Ini ada 3 suku ya berarti. Nah, kemudian B ditambah C, 4C maksudnya, itu sama dengan min 3. Dan yang terakhir, A ditambah C itu sama dengan 1. Oke, dari sini kita bisa melakukan eliminasi atau substitusi. Ya, kita punya 4 A dan B. Nah, di sini baru B dan C. Ya udah, substitusi yang ini ke sini ya. B ditambah 4 ya. C-nya saya ganti jadi 1 kurang A. Sama dengan min 3. Ya, kita peroleh 4 dikurang 4A sama dengan min 3. Jadinya min 4A ditambah B sama dengan min 7. Nah, yang ini, yang bintang ini dengan bintang yang 2 ini saya eliminasi. A ditambah 4B. Nah, di bawahnya ini kali 4B aja ya. Min 16A ditambah 4B. Ini tetap ya, 6. Ini karena dikali 4 jadinya min 28. Lalu kita kurangkan. Jadinya 17A sama dengan 34. A sama dengan 2. Nah, B-nya berapa? Ya udah, untuk B kita bisa cari ke si bintang 2 juga bisa. Nah, dari sini kita peroleh A ditambah 4B itu sama dengan 6. Nah, A-nya 2, berarti 4B adalah 4, B adalah 1. Nah, C-nya gimana? Ya udah, untuk C bisa disubstitusi ke sini. C adalah 1 dikurang A, sehingga C 1 dikurang 2, yakni min 1. Udah dapat semua konstantanya, tinggal disubstitusi ke sini. A-nya tadi berapa? 2 per 4X plus 1 ditambah B-nya adalah 1. X, C-nya min 1. Min 1 per X kuadrat ditambah 1 dx. Nah, silakan diselesaikan ini dengan teknik pengintegralan ya. Jadi, untuk rasional itu, yang membedakan dia dengan teknik-teknik lain ya di proses dekomposisi ini sebenarnya. Dari rasional seperti ini diubah ke jadi seperti ini. Nah, setelah bertemu bentuk pecahannya yang lengkap seperti ini, ya udah cara mengintegralkannya sama dengan cara-cara sebelumnya. Boleh pakai substitusi atau pakai ya yang lain yang sudah kita pelajari. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor kuadrat berulang. Nah, kalau faktor kuadrat berulang gimana? Nah, intinya itu gimana cara membentuk dekomposisinya sebenarnya. Karena ini ada 3 faktor ya, 1, 2, terus karena ada dia pangkat 2, ya udah ada 3 berarti. Kayak gitu. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu yang berulang. Yang berulang itu kita tulis seperti ini. Kayak gini ya. Nah, yang pertama berarti yang satunya lagi. Oke. Nah, untuk untuk atasnya, nah, berarti kita untuk linear sama ya, tetap konstanta. Untuk yang kuadrat, berarti BX ditambah C. Nah, ini kan juga kuadrat nih, hitungannya ya udah sama DX ditambah E. Nah, untuk pencarian A, B, C, D, E-nya sama aja prosesnya seperti tadi ya, samakan penyebut, lalu sesuaikan letaknya dengan koefisien yang di sebelah sini. Nah, oke, itu saja sebenarnya untuk yang faktor integrasi integrasi untuk fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Jadi parsialnya itu maksudnya ya ini dekomposisi yang pemisahannya ini gitu ya. Nah, mungkin yang silakan ya dikerjakan yang belum diselesaikan. Tadi kan untuk soal yang ini udah ya semuanya. Yang ini nomor 1, 2 ini udah diselesaikan semuanya. Nah, berarti sisanya yang ini juga udah. Nah, berarti sisanya yang ini ada 1, ya bisa dibilang ini 1, kemudian 2 untuk yang parsial aja ya, untuk pecahan parsial. 3, ini juga belum selesai. 4. Nah, 4 soal itu silakan dikerjakan untuk latihan ya. Ya, oke.
Nah, untuk 7.6 ini konklusi sebenarnya ya. Strategi untuk integral. Jadi apa sih yang akan kita lakukan jika kita diberikan suatu bentuk fungsi bentuk integral kayak gitu. Nah, strateginya adalah pertama kita coba kita perlu cek bisa nggak disubstitusi gitu. Kalau misalnya nggak bisa, cek lagi bisa nggak dengan parsial. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya kita perlu cek juga sih bentuknya pertama trigono nggak atau polinom atau pecahan kayak gitu ya. Kalau misalnya bentuknya trigono, udah pasti kita menggunakan substitusi trigonometri gitu. Ya kalau misalnya dengan substitusi biasa udah nggak bisa seperti itu ya. Nah kemudian kalau bentuknya rasional gitu ya, itu kita bisa coba menggunakan pecahan parsial. Nah jadi berbeda dengan turunan yang tidak ada aturan pengintegralan yang berlaku secara umum. Jadi kalau turunan itu kita bisa ya kalau perkalian ada rumusnya, pembagian ada rumusnya. Tapi kalau misalnya integral itu nggak ada rumus bakunya. Tapi ada teknik-teknik yang bisa kita lakukan gitu. Pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan agar si fungsinya bisa diintegralkan. Nah, pertama, coba hitung integral dengan teknik substitusi. Bila ada substitusi yang dapat mengubah integral tersebut ke salah satu bentuk baku yang kita kenal, maka ya udah, berarti dengan substitusi selesai. Nah, bila dengan substitusi gagal, coba hitung integral tersebut dengan pengintegralan parsial, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, bila integral yang mengandung akar, nah coba substitusi merasionalkan. Ya, kalau ada akarnya tadi, kita misalkan U-nya berbentuk akar gitu kan, banyak ya merasionalkan tadi, atau merasionalkannya dengan pemisalan X-nya dengan trigonometri. Nah, ini kalau dia berbentuk akar, kata kuncinya ya. Nah, kalau yang keempat, jika integralnya berbentuk fungsi rasional. Nah, kalau dia berbentuk fungsi rasional, kita bisa menggunakan dekomposisi integralnya. Jadi faktor-faktor linearnya itu apa si pecahannya itu kita faktorkan penyebutnya, nanti pada akhirnya kita bisa melakukan dekomposisi dari si integralnya tersebut. Nah, jadi untuk teknik keintegralan sebenarnya kita sudah belajar banyak ya, bahwa yang di 7.1 kita belajar bentuk baku dan cara teknik substitusi. Di 7.2 kita belajar teknik pengintegralan parsial. Di 7.3 kita belajar integral trigonometrik ya, di mana di fungsi trigonometri itu kita menggunakan ya banyaklah syarat-syaratnya ya. Kalau misalnya pangkatnya seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk ini gitu. Jadi ada tips dan trik gitu ya di trigonometri ini. Lalu khusus untuk yang berbentuk akar, kita bisa gunakan teknik substitusi yang merasionalkan. Dan kalau dia bentuknya fungsi rasional atau fungsi pecahan, polinom pecahan gitu, kita bisa menggunakan fungsi rasional atau dekomposisi atau pecahan parsial di sini ya. Pecahan parsial. Nah, ya udah di 7.6 tadi kita belajar strateginya. Mungkin hanya itu saja untuk terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan boleh langsung ke grup atau tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.